Shalom Bapak Ibu Jemaat Pos PI GKPS Balige dan Jemaat Ibadah Online Nusantara TV. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Tata ibadah Minggu Pesta HUT Seksi Sekolah Minggu Pentakosta 19 Mei 2024. Tema: Persekutuan dan Pelayanan yang Berdampak. Kolose 1 ayat 10. Subtema: Nyatakanlah peran serta gereja dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat dan negara berdasarkan keadilan dan kebenaran. Yeremia 29 ayat 7, Roma 13 ayat 3, Titus 3 ayat 1. Horas: Selamat datang pada kebaktian Pentakosta pertama. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas para murid dalam bentuk lidah-lidah api, sehingga para murid mendapat kekuatan dan keberanian dalam memberitakan Injil kepada segala bangsa hingga ke ujung dunia. Di GKPS, Hari Pentakosta juga dirayakan bersamaan dengan hari ulang tahun Seksi Sekolah Minggu GKPS. Anak-anak sekolah minggu juga mendapat karunia dari Tuhan melalui Roh Kudus. Maka bersama anak-anak sekolah minggu, guru dan pengurus sekolah minggu, hari ini kita bersekutu di dalam kebaktian Pentakosta. Marilah kita berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan diri, hati, dan pikiran kita. Mari kita memuji Tuhan. Jemaat kami undang berdiri. Kita bernyanyi dari nyanyian Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi yang hadir di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih atas anugerah dan karunia-Mu yang mencurahkan Roh Kudus bagi gereja-Mu. Bukalah hati kami agar Roh-Mu memperbaharuinya supaya kami dapat menyatakan buah Roh dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah jemaat-Mu yang saat ini juga merayakan pesta dan hari ulang tahun seksi sekolah minggu GKPS, agar kami semua hidup dalam kesatuan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita puji Tuhan, dari tertib acara nomor 2, hari ini kurasa bahagia. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan akan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus yang telah turun atas para murid-Mu juga tinggal dan berdiam di dalam diri kami dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu, Yesus Kristus, kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya
supaya menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena setiap itu orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita angkat pujian nyanyian Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini, yang tertulis dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan ayat yang 42. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang mungkin kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah." Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihan daripadamu." Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus yang digantungkan kalung emas pada lehernya. Amin.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Kita puji Tuhan dari tertib acara nomor 6, nyanyian Pekerja Kristus. Yang lebih pasti hidup penuh Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa yang Maha Baik yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau memperbolehkan kami bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami memimpin kebaktian kami ini. Kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhan membuka hati pikiran kami, mengajar kami akan firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi Tuhan. Ya Tuhan, hari ini adalah pesta minggu sekolah minggu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mengajar anak-anak sekolah minggu kami, memberikan kebahagiaan kepada mereka, memberikan hikmat kepada mereka, memberikan sukacita kepada mereka. Kiranya mereka dapat mematuhi apa yang disampaikan oleh orang tua, apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka, sehingga suatu saat mereka nanti menjadi anak-anak kebanggaan daripada keluarga, anak-anak kebanggaan daripada orang tua Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum bisa bersama-sama dengan kami. Apapun pergumulan mereka Tuhan, apapun masalah mereka Tuhan, datanglah ke tengah-tengah mereka untuk menolong mereka. Kiranya pada hari-hari yang datang, minggu-minggu yang datang Tuhan, kami dapat bersama-sama bersukacita untuk memuji dan memuliakan Engkau.
Ya Tuhan, kami mohon ke hadapan-Mu. Tuhan juga memberikan ketenteraman kepada kami, kepada negara kami ini ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara ini, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan ajar juga kami Tuhan sebagai gereja, sebagai hamba-Mu untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman di tengah-tengah masyarakat dan negara berdasarkan keadilan dan kebenaran. Kami juga berdoa buat gedung gereja kami ya Tuhan. Karena Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan untuk membangun ini. Supaya menjadi gereja yang indah, yang dapat membanggakan, yang dapat menyenangkan bagi jemaat-Mu untuk tempat bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Karena Tuhan juga mengajar kami untuk memahaminya, mengajar kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang menyampaikan firman kiranya urapi ya Tuhan, supaya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa buat majelis jemaat gereja ini Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada mereka, Kau berikan ketabahan kepada mereka untuk melaksanakan program-program gereja ini Tuhan. Supaya apa yang mereka programkan, apa yang mereka rencanakan, kiranya Tuhan kabulkan untuk kebahagiaan seluruh warga gereja ini. Kami adalah orang yang berdosa, ampuni kami Bapa, agar kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa ke hadapan-Mu. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian dari tertib acara nomor 9, Aku Anak Terang. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersekutu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih yang bersekutu bersama-sama di dalam ibadah online Nusantara TV. Terpujilah nama Tuhan melalui kami GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun, yang tepat pada hari ini 19 Mei kita merayakan seluruh GKPS Pesta Sekolah Minggu, tepat di hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun atas kita. Oleh karena itu, marilah kita buka firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semuanya yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termagu-magu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Salam untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini kami berikan judul, di dalam Roh Kudus kita menjadi satu dan bersatu. Di dalam Roh Kudus kita menjadi satu dan bersatu. Bapak Ibu sadar tidak sadar, hidup kita ini mempunyai perbedaan. Ya. Tidak ada hidup kita yang mempunyai satu kebersamaan yang memang sama-sama dalam hidup kita. Semuanya kita pasti memiliki perbedaan satu yang lain. Nah, saya mau tanya dulu. Kalau yang ini berbeda dan ini berbeda, bisakah ini bersatu? Bisa. Tetapi identiknya segala yang berbeda, dominan, bisa menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Ya, coba kita melihat dulu. Bagaimana kalau kita mempunyai pendapat yang berbeda? Bagaimana juga kita mempunyai pemikiran yang berbeda? Bagaimana seorang suami berbeda perancangan dengan istrinya? Bagaimana seorang anak mempunyai pemikiran yang berbeda dengan orang tuanya? Bagaimana seorang atasan berbeda pendapat dengan bawahannya? Identik, semua perbedaan bisa mengacu kepada perpecahan. Tapi ada istilah yang mau kita katakan, bahwa berbeda itu adalah indah. Berbeda itu adalah di dalam segala sesuatu kita mempunyai satu perbedaan yang dapat memang menyatukan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kita mau diarahkan dalam Minggu Pentakosta hari ini sesuai dengan topik minggu kita. Di dalam Roh Tuhan kita menjadi memiliki satu persatuan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita mau lihat di sini. Bagaimana sebenarnya ketika memang perbedaan itu adalah satu di dalam kehidupan yang memang benar-benar berbeda, tetapi adalah satu kehidupan yang betul-betul Tuhan nyatakan di dalam Roh-Nya. Nah, kita mau lihat dulu ayat yang pertama di sini. Dalam Pentakosta, semua orang itu berkumpul di satu tempat.
berbeda negara, berbeda bahasa, berbeda pola pikir, berbeda juga asal mereka. Tapi kita mau lihat dulu di sini. Ketika mereka dinyatakan penuh dengan Roh Allah. Kita mau lihat dulu di sini. Dalam ayat yang ketiga. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Apa dampaknya ayat yang keempat? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus Yesus? Waktu itu di Yerusalem, orang-orang Yahudi itu justru berkumpul dengan kebingungan. Kita mau lihat dulu di sini. Ternyata apa? Rasul-rasul yang berada bersama-sama dengan mereka tercengang-cengang. Apa katanya dalam ayat 7? Mari kita lihat di sini. Bukankah mereka semuanya orang Galilea? Ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Yaitu apa? Ada orang Partia, ada orang Media, ada orang Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia, Pamilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ternyata apa? Ketika mereka dikatakan juga orang Galilea, mereka bisa mengerti bahasa yang mereka katakan dimengerti di dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, ini luar biasa. Saya tidak tahu kalau kita mendengar bahasa asing. Bapak Ibu mungkin kalau mendengar bahasa Simalungun berbeda dengan bahasa Batak Toba. Itu saja pun sudah tidak mengerti. Kalau lagi kita berbicara dengan bahasa yang lain, semua bahasa itu tidak akan bisa mengerti satu dengan yang lain. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak bisa saling mengerti dalam perbedaan? Maka tidak ada kesatuan dalam kehidupan. Tetapi ini mau melihat kita bahwa mereka orang Galilea bisa bicara di dalam bahasa mereka untuk dimengerti di dalam bahasa yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu, apa yang mau kita ambil melalui firman Tuhan hari ini dalam Minggu Pentakosta? Yang pertama yang kita katakan di sini, di dalam Pentakosta hari ini, Roh Tuhan bukan lagi menjadi milik orang-orang tertentu. Ya, jadi Roh Tuhan bukan menjadi milik orang-orang tertentu seperti dalam Perjanjian Lama. Roh Tuhan itu hanya ada 3 yang mempunyai, yang bisa hinggap kepada kita manusia. Yang pertama adalah kalau dia disebut sebagai nabi. Ya. Yang kedua, dia disebut sebagai raja. Yang ketiga, dia disebut sebagai imam. Tapi apa yang dikatakan dalam hari ini Pentakosta, di mana kita bersekutu di dalam Tuhan, Roh Tuhan ada pada kita masing-masing. Dalam ayat yang lain dikatakan kita adalah imamat yang rajani. Bahwa semua kita tidak terkecuali sudah diberikan Roh Tuhan, Roh Kudus yang tercurah atas kita. Yang kedua melalui firman Tuhan hari ini, kalaulah Roh Tuhan sudah ada pada kita, jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan. Karena apa? Karena ketika kita menyia-nyiakan Roh Tuhan, maka itulah yang menyebabkan kita tidak bisa mengerti segala sesuatu yang terjadi di dalam perbedaan-perbedaan. Tetapi apa yang mau kita katakan? Bahwa Roh Tuhan berfungsi untuk membawa kita mengerti dalam segala sesuatu. Nah, jadi peran untuk Roh Tuhan ini jangan sia-siakan. Karena di dalam segala sesuatu, untuk memahami dengan segala sesuatu, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ada seorang pendeta ya melihat jemaatnya mulai dari dia mulai ibadah
sampai kepada terakhir ibadah, ada seorang bapak yang mulai dari ibadah itu tertidur. Langsung dia simpulkan, tidak sopan ini. Ya, seorang bapak mulai dari ibadah sampai kepada akhir ibadah dia tidur. Ya kalau mau tidur janganlah untuk datang ke gereja. Nah, ini sering sekali timbul vonis dalam hidup kita. Tidak mau untuk memahami dulu latar belakang. Ternyata apa? Dia kesampingkan itu. Ternyata pendeta itu mau mengatakan, jangan dulu saya vonis, nanti siap ibadah saya jumpai. Ternyata apa? Ternyata ketika pendeta itu menjumpai seorang bapak tersebut, dia mengatakan apa? Dia mengaku terlebih dahulu. Pak pendeta, maaf, saya tadi dalam ibadah memang tidur. Bukan karena saya mau tidur di gereja. Ya seperti slogan kita, kalau di gereja aja nggak bisa tidur, apalagi di tempat yang lain. Tapi apa katanya? Saya lembur. Ya, saya lembur, bahkan double job. Mulai pagi sampai pagi. Ya. Tapi ketika saya mau katakan saya tidur di rumah dan saya mau gereja, Roh Tuhan bicara sama saya. Gerejalah. Tapi ada juga suara yang lain, Pak Pendeta. Tidurlah. Tapi apa katanya? Dia terus diguncang dengan segala sesuatu. Roh Tuhan tetap berbicara. Gerejalah. 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 Walaupun engkau pasti nanti akan tertidur di sana. Lebih baiklah engkau gereja. Nah Bapak Ibu. Roh Tuhan dengan suara yang lain. Ini bisa menggoncang kehidupan kita. Ya, ini bisa menggoncang kehidupan kita. Katanya tadi apa? Roh Tuhan berbicara, gerejalah. Engkau sudah lelah, gerejalah. Tapi apa sering kita katakan? Ah lelah, Tuhan itu kan mengertinya. Tidurlah dulu, enggak usahlah gereja hari ini. Otomatis yang mau dikatakan di sana adalah bahasa bagaimana kita memaksimalkan Roh Tuhan, bukan suara-suara yang lain. Sehingga apa? Dia putuskan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dia gereja. Walaupun fisiknya sudah tidak mampu lagi, tapi dia mau untuk tetap bergereja dalam keadaan yang ngantuk. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau katakan sekarang, ya, pernah enggak waktu mau gereja, Roh Tuhan itu tidak kita fungsikan dengan baik? Ya, bagaimana Roh Tuhan itu tidak bersuara dalam hidup kita? Contoh, saya mau tanya dulu, ketika ada dompet jatuh, ya, kita dapat. Apa yang mau kita katakan? Otomatis apa yang terjadi? Ketika dompet itu jatuh, ada suara dalam hidup kita di sini. Apa katanya? Ambil. Ya. Lalu apa di sini? Jangan. Ya. Ambil. Jangan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan suara Roh Tuhan. Dengarkan itu. Supaya apa? Supaya hidupmu mendengar yang baik. Untuk tetap mengambil tapi untuk memulangkannya. Karena apa? Karena kalau roh yang lain, maka apa yang dikatakan? Dia identik dengan mengambil, menjadi, untuk mencuri. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah peran Roh Kudus dalam Pentakosta hari ini. Maksimalkan dia, pakai dia, fungsikan dia. Jangan ketika Roh Tuhan sudah ada di sana, kita tidak memfungsikan dengan baik. Yang ketiga, menangkan suara Roh Tuhan, Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan menangkan suara yang ada yang lain dalam kehidupanmu. Ya, saya mau tanya dulu. Ada satu keluarga yang sering ya berdebat, bahkan jatuh kepada perselisihan di antara suami dan istri. Istrinya bercerita kepada yang lain. Apa katanya? Begini suamiku, begini suamiku. Wah, kalau aku jadi Eda, udah naik emosiku katanya kan. Tapi apa? Jangan dengarkan yang lain. Tapi apa kata Tuhan? Dengarkan, kasihanilah dia. Sehingga apa? Kalau kita terus mengalah dalam kehidupan kita, maka apa yang sering terjadi? Menang suara yang lain, tapi Roh Tuhan ternyata kecil dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir melalui firman Tuhan hari ini, fungsi daripada Roh Kudus itu adalah
menumbuh kembangkan iman kepercayaan kita. Makanya di GKPS itu tepat pada Pentakosta dibuat untuk pesta sekolah minggu. Yang kita identik dengan apa? Anak sekolah minggu itu polos. Ya, kalau pernah ada orang mengatakan, seorang bapak mengatakan kepada anaknya, nanti kalau datang tulangmu yang ini datang, bilang nanti sama dia, bapak enggak di rumah katanya. Lalu betul datang tulangnya. Apa kata anak-anak ini? Kata bapak enggak di rumah katanya. Nah, artinya apa? Inilah yang menjadi kepolosan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi kepolosan yang benar-benar sudah hilang sekarang dalam kehidupan kita. Mengerti tetapi tidak memahami. Mengerti tapi untuk membuat kesenjangan dalam kehidupan. Tapi kita lihat melalui kisah para rasul ini. Kita di dalam roh Tuhan mengerti untuk bersama-sama. Kita mau lihat sekarang banyak konflik. Banyak perdebatan di tengah-tengah keluarga. Banyak juga perdebatan di tengah-tengah gereja. Banyak juga perdebatan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang diawali dengan satu kata. Perbedaan. Ya. Maka melalui firman Tuhan hari ini. Minggu Pentakosta kita hari ini. Kita dipanggil untuk memang bersatu di dalam perbedaan. Maka apa? Maka di dalam perbedaan itu tidak ada nama yang lain yang ada dalam hidup kita. Nama yang satu adalah Roh Tuhan di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita boleh cek sekarang. Coba kita masing-masing Bapak Ibu yang sekarang di sini ya, atau yang sekarang memang bersama-sama dengan ibadah online ini, coba kita mengatakan marga kita masing-masing dalam hitungan yang ketiga. Ya, coba lu. 1, 2, ya. Saragi. Coba sama-sama kita dulu. Ya, yang di rumah juga boleh ikut. Katakan marga kita kalau kita punya marga atau nama kita. Ya, atau nama kita masing-masing. Coba 1, 2, ya. Saragi. Saya mau tanya dulu. Marga atau nama siapa yang kita dengar kuat di situ? Sadar tidak sadar kita. Marga siapa? Marga kita sendiri. Karena siapa? Karena saya Saragi. Karena Bapak Ibu mempunyai nama. Tapi kalau kita sadar di dalam apa yang sudah kita ucapkan, itulah perbedaan kita. Kalau kita hanya mau mengandalkan perbedaan kita, otomatis apa? Yang kita dengar adalah diri kita. Tapi coba kita katakan, Roh Kudus. Ayo, 2, 2 ya. Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus. 2, 2 ya. Roh Kudus. Siapa yang kita dengar? Roh Kudus. Saya juga Roh Kudus. Saya juga Roh Kudus. Bapak Ibu juga bisa bersekutu bersama-sama dalam Roh Kudus. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan perbedaan itu ada. Tapi satukan dia di dalam kehidupan bersama dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita terima firman Tuhan dengan satu tekad dalam kehidupan kita. Jangan mau dirusak oleh perbedaan. Tetapi di dalam Roh Kudus berikan itu, fungsikan itu sehingga perbedaan menjadi satu kesatuan yang membangun untuk saling mengerti. Demi apa? Kemuliaan nama Tuhan. Selamat Pentakosta, selamat memungsikan hidup, selamat bersekutu di dalam Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan kita memahami segala perbedaan untuk kesatuan dan kekuatan daripada kita di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Roh-Mu memampukan kami untuk memahami bahwa di dalam Pentakosta hari ini kami adalah orang-orang yang sudah Engkau karuniai Roh Kudus. Dan Engkau menyatakan bagi kami firman Tuhan hari ini bahwa hidup kami dengan hidup yang lain, hidup kami dengan hidup saudara-saudara kami, bahkan hidup suami dengan istri, hidup orang tua dengan anak, hidup kami dengan keluarga kami penuh dengan perbedaan. Tetapi ya Tuhan, kami sadar hari ini bahwa Roh-Mu untuk menyatukan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun, Engkau menyatukan kami dengan Roh-Mu untuk bisa saling memahami, mengerti, untuk mengerjakan pekerjaan
pelayanan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, biarlah melalui Minggu Pentakosta hari ini, kami bisa bersekutu, kami bisa bersama-sama, kami bisa bersatu, walaupun di dalam perbedaan-perbedaan kami. Biarkan kami memenangkan suara roh Tuhan, bukan memenangkan suara-suara yang lain. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah bersekutu bersama-sama di dalam ibadah ini. Secara khusus melalui Nusantara TV, biarlah Engkau memberkati setiap pihak yang ambil bagian dalam Nusantara TV. Dan kami yang bersekutu dalam Nusantara TV, Engkau juga berkati. Sehingga benar di dalam roh Tuhan kami menang, kami bersekutu, kami bersama-sama untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah melalui roh Tuhan kami hidup saling mengerti, saling memahami, dan saling untuk bisa membangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian dari tertib acara nomor 11. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 337 ayat 1 sampai 2. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Inikah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini.
Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan yang bersumber daripadamu, menjadi persembahan syukur dan persembahan bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Ya Yesus Kristus Tuhan yang bertahta di surga, Engkau telah menggenapi janji-Mu melalui kehadiran Roh Kudus untuk menyertai, mengajari dan memelihara umat-Mu di bumi ini. Kami mengucap syukur dan bersuka cita atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Teguhkanlah kami agar tetap taat pada firman-Mu dan setia melakukan kehendak-Mu. Terangi dan kuatkanlah ikatan kasih persaudaraan kami, supaya tetap berbuah dan menjadi kesaksian yang hidup kepada semua orang yang ingin mengenal Engkau. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia." Sungguh akulah terang dunia, akulah garam dunia. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Kamu adalah saksiku, kamu adalah hambaku." Sungguh aku adalah saksi Kristus, aku adalah hamba Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam selamat Pentakosta bagi kita semua. Tuhan memberkati.
Pospei Gereja Kristen Protestan Simalungun. Pada awalnya didirikan berdasarkan kerinduan yang mendalam secara khusus suku Simalungun dalam rangka pelayanan ibadah bernuansa suku Simalungun. Kerinduan ini telah ada sejak 20 tahun yang lalu. Perencanaan pertama di tanggal 7 Desember 2021 tepatnya di Hotel Nabasa yang difasilitasi oleh orang tua kita, yaitu Bapak Henry Damanik selaku Kepala Rutan Balige, di mana dilaksanakan perencanaan untuk mendirikan gereja GKPS Balige. Namun berjalannya waktu dilakukan kembali pertemuan bersama beberapa gereja, dalam hal ini gereja GKPS Tarutung, Dolok Sanggul, Siborong-Borong, dan Tupuan Tusimbas Balige Serikatarnya. Untuk mengumpulkan dana, awalnya dilaksanakan tanggal 14 Desember 2021, tepatnya di rumah orang tua kita yang bernama Bapak Sahala Sihaan dengan Inang Borupurba. Dalam rapat tersebut terkumpullah melalui tangan kanan kasih Tuhan, terkumpullah dana kurang lebih 22 juta rupiah. Pada tahun 2001, dengan seiringnya waktu berjalan, para orang tua suku Simalungun yang berada di Kabupaten Balige bersepakat untuk melakukan acara Marsombu Sihol dalam rangka memperberat hubungan silaturahmi di tanah perantauan di Kabupaten Toba. Pada tanggal 22 Juni 2022, di rumah Bapak Siombing Inang Borusinaga dilakukan perencanaan kelanjutan pendirian gereja GKPS Balige, dan dalam pertemuan tersebut dipilihlah pengurus pos pengabaran Injil GKPS Balige. Adapun nama-nama yang ditetapkan sebagai pengurus: 1. Ketua Edi Suhendra Saragih, Wakil Ketua John Mayedi Saragih, Sekretaris Eko Purba, Bendahara Hotna Riani Damanik. Setelah dibentuk kepengurusan, dibentuk jugalah peridahan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2002 di salah satu rumah orang tua yang bernama Bapak Tampu Bolon, yang salah satunya merupakan warga jemaat HKBP yang rela memberikan rumahnya untuk dikontrakkan, yang difasilitasi oleh Bapak Hendrik Damanik selaku Karutan Balige. Kurang lebih berjalannya waktu, dimulailah peribadahan di rumah kontrakan tersebut selama kurang lebih 1 tahun. Dengan berjalannya waktu, Pospei GKPS Balige dibentuklah dan dilantiklah kepengurusan Pos Balige sebagaimana yang terpilih dalam acara Marsombu Sihol sebelumnya. Selanjutnya, dengan berjalannya waktu, dilakukanlah penetapan majelis pertama di Pospei GKPS Balige yang terdiri 2 dari Situa, 5 Samas. Kemudian dengan beriringnya waktu juga dilanjutkan pencarian pertapakan untuk tanah gereja GKPS, dan seiring berjalannya ibadah Pospei, kurang lebih 15 lokasi yang ditinjau pengurus bersama beberapa jemaat dan penasehat sudah dilakukan pencarian, namun pernah mengalami kegagalan. Namun sampai saat ini dengan kemurahan kasih Tuhan, tibalah saatnya kita mendapat pertapakan dengan harga yang murah, dengan kemurahan hati dari seorang orang tua kita bernama Bapak Labisar Sirait. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2003 dilakukanlah pemilihan panitia pembangunan yang tujuannya untuk kelanjutan proses pembangunan gereja Pospei GKPS Balige. Adapun dalam pemilihan yang dipilih berdasarkan rapat, Ketua Limar Purba, Wakil Andi Sinaga, Sekretaris
Samas John M. Purba, Wakil Situa Paulus Sinaga, Bendahara Samas Lindung Saragi. Kemudian dengan seiringnya berjalan, pada bulan Februari 2003 dilanjutkanlah peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Bapak Preses dari Pematang Siantar bersama dengan Uria GKPS Tarutung Lolok Sanggul Siborong-Borong untuk kelanjutan pembangunan Gereja Pospe GKPS Balige. Sampai saat ini GKPS Balige telah melaksanakan kegiatan ibadah setiap hari minggunya, di mana ibadah dilaksanakan setiap pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Dan sampai saat ini dengan kemurahan kasih Tuhan melalui berkat-berkat orang tua maupun warga Simalungun yang ada di sekitar Balige dan dimanapun berada, pada tanggal 23 Juni 2024 akan direncanakan peresmian yang tadinya Pospe GKPS Balige menjadi GKPS Persiapan Balige. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu semua maupun saudara-saudara terkasih dimanapun berada, demi kelancaran dan program kelanjutan pembangunan gereja ini, kami memohon bantuan tali kasih Bapak Ibu supaya kesempurnaan gereja ini hanyalah untuk milik Tuhan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait sejarah berdirinya Pospe. Sekian dan terima kasih.